Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gali Alif Pratanto, mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, program studi Teknik Elektro. Pada video kali ini saya akan membahas tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memegang peranan penting bagi warga negara Indonesia, seperti dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai dua orang mahasiswa tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mewawancarai narasumber pertama saya untuk wawancara dengan judul aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dengan siapa? Nama saya Ilham Dwi Suryanto, mahasiswa tahun 2021. Oke, menurut Anda apa peranan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Untuk pertama itu soal di agama, di ketuhanan Yang Maha Esa, itu emang benar itu agama itu pertama itu. Lalu yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia harus adil dan harus punya adab itu di kehidupan sehari-hari. Jadi itu penting juga. Lalu yang ketiga itu persatuan Indonesia. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia itu kan beda-beda ya. Jadi kita harus bersatu itu seperti lambangnya pohon beringin ya, Mas. Lalu yang keempat itu yang kemusyawaratan ya. Ya itu juga sudah diterapkan di kehidupan sehari-hari, yaitu jika memulai suatu rencana itu harus dengan permusyawaratan itu, atau menanyakan ke yang lain bagaimana dengan ide tersebut. Lalu yang kelima itu keadilan sosial, yaitu tergantung pemerintah sih, tapi adil lah sekarang, tapi tidak seluruh. Oke, sekian dari saya, itu jawabannya. Oke, berikutnya setelah mendengar penjelasan Anda tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, berikutnya bagaimana cara Anda untuk mengamalkan nilai-nilai dari masing-masing sila Pancasila di lingkungan kampus dan masyarakat? Oke, kalau saya pertama kan ketuhanan, ya pastinya dari agama dulu ya. Lalu untuk keadilan itu ya saya mungkin cukup adil, tapi tidak tahu juga. Kalau beradab itu sudah pasti, karena jika tidak ada adabnya mungkin saya akan terkena azab atau gimana, atau dibenci seseorang begitu. Jadi mau tidak mau harus beradab. Kalau persatuan Indonesia, ya sebagai bangsa Indonesia saya harus tidak membeda-bedakan gitu, semua itu satu Indonesia. Untuk yang keempat, kemusyawaratan, mungkin di pemilihan presiden selanjutnya saya akan ikut TPS begitu. Lalu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ya saya tidak membeda-bedakan seseorang gitu lah. Mungkin gitu penerapan Pancasila di kehidupan saya dan di kampus gitu. Oke, menurut Anda nih, di antara nilai Pancasila itu yang paling sering dilanggar itu apa? Nilai yang sila keberapa? Yang dilanggar ya,
mungkin ini apa, persatuan dan musyawarah ya. Soalnya kadang di TPS kan banyak yang golput. Jadi ya itu mungkin yang sering dilanggar, dan persatuan Indonesia itu ya masih ada gitu yang masih rasis-rasis gitu. Jadi ya yang nomor 3 juga masih sering dilanggar seperti itu. Oke, jika Anda melihat seseorang yang melenceng dari nilai-nilai Pancasila seperti yang Anda sebutkan barusan itu, bagaimana cara Anda menyikapinya? Untuk apa, sebagai warga Indonesia yang baik ya saya harus menegur dan membicarakan bahwa itu tidak benar, dan memberitahukan cara yang benar itu apa maksudnya, bukan cara sesuatu yang benar, kayak misalnya ada yang rasis gitu. Jadi saya bilang bahwa itu tidak baik dan tidak termasuk dari Pancasila, yaitu Pancasila ketiga. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Sekiannya. Oke, sama-sama. Maaf. Tidak ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk wawancara kedua ini kita ditemani oleh Kang Dimas. Kang Dimas, mohon perkenalkan diri. Terima kasih Kang Gali, izin masuk. Perkenalkan, nama saya Dimas Alfaris Ilham. Saya merupakan mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2021 dari Universitas Negeri Semarang. Ya, itu saja. Oke, untuk pertanyaan pertama, menurut Anda, apa peranan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya peranan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini ada dua sisi. Yang pertama sisi yang sangat penting, yang kedua sisi yang agak-agak penting. Yang pertama sisi pentingnya ini contohnya saya terapkan dalam kehidupan pertemanan di kampus. Contohnya ketika kita berdampingan dengan teman yang berbeda agama, kakak tingkat yang berbeda agama, atau bahkan dosen juga bisa jadi. Lalu yang kedua yang saya anggap agak-agak penting ini contohnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima. Mengapa saya bilang agak-agak penting? Karena mengingat posisi kita sebagai mahasiswa, ini menurut pandangan saya itu masih kurang bisa menerapkan keadilan secara merata. Mengapa demikian? Ya, karena dikarenakan yang masih punya rasa keadilan itu kalau menurut saya di lingkungan kampus. Mungkin itu saja. Oke, berikutnya, sebagai mahasiswa yang baik, bagaimana cara Anda mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila dalam kehidupan di kampus dan lingkungan masyarakat? Cara mengamalkannya, mungkin salah satunya kita bercermin dalam di sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, sama sila ke-1. Mungkin menurut saya itu ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa saya bilang demikian? Karena kembali lagi jawaban saya yang pertama, ini saya terapkan agak penting di pertemanan menurut saya, karena menurut saya di kampus itu pertemanan itu penting. Jadi kita harus menjaganya. Cara menjaganya ini dengan memperhatikan teman-teman kita yang berbeda agama. Nah, kita jangan sampai membuat mereka tersinggung, membuat mereka sakit hati dengan omongan kita, baik kita sengaja atau tidak. Menurut saya begitu. Apalagi mungkin sedikit tambahan, apalagi mungkin
Mungkin pertemanan di mahasiswa ini terbilang cukup penting ya, mengingat kita akan terjun di dunia kerja. Kita membutuhkan satu sama lain mungkin untuk hidupnya ke depan, seperti cari kerja atau ya lain-lainnya bisa jadi. Oke, menurut Kang Dimas nih, nilai-nilai Pancasila itu yang paling sering dilanggar itu yang sila keberapa aja? Sila yang paling sering dilanggar menurut saya, mungkin yang paling sering dilanggar itu sila kelima menurut saya, keadilan. Kenapa saya bilang sila kelima? Karena seperti yang saya ucapkan tadi, kalau menurut saya di dunia perkuliahan itu keadilan itu tipis-tipis seperti benang. Kalau kita potong nanti ya gampang terputusnya. Kenapa saya melihat dari sisi yang begitu? Karena begini, keadilan itu contohnya kita ambil kasus UKT. Banyak orang yang melakukan kecurangan di penetapan UKT ini. Misal ada kecurangan, ibunya bekerja, bapaknya juga bekerja, tapi dalam pengisian data misalnya ditulis ibunya tidak bekerja, otomatis itu kan mempengaruhi. Karena ibunya nggak bekerja nanti UKT-nya diturunin gitu. Terus mungkin juga ada penetapan dari pihak-pihak atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, misalnya ada anak yang tidak mampu, mungkin kita anggap saja SPM. Pengisian anak ini, pengisian datanya jujur, cuman mungkin ada oknum-oknum tertentu ini sengaja mungkin UKT-nya dinaikin saja, atau ya begitu, ada kecurangan yang tidak kita ketahui sebagai mahasiswa. Ya, mungkin menurut saya itu sih sila kelima menurut saya yang paling banyak dilanggar. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, sebagai mahasiswa yang baik, jika Anda melihat seseorang yang melanggar nilai-nilai Pancasila yang Anda sebutkan barusan, apa yang akan Anda lakukan? Melanggar salah satu nilai Pancasila, apa yang akan saya lakukan? Mungkin kalau soal keadilan yang saya bilang tadi, mungkin kalau dari saya sendiri mungkin kurang bisa berperan banyak, kayak soalnya sudah di luar kekuasaan atasan-atasan seperti orang-orang yang berwenang atas dosen atau ya begitulah, seperti ada dialog khusus atau lain-lainnya. Mungkin seperti itu sih kalau cara kalau melihat bentar. Ini diulang lagi atau gimana? Lanjut aja. Oke, sorry. Mungkin kesimpulan dari yang saya bilang, dari saya kalau berbicara soal keadilan pada sila kelima, melihat orang lain melenceng, seperti kasus yang saya sebutkan tadi soal kecurangan UKT, mungkin itu di luar ranah mahasiswa.
Jadi kesimpulannya mungkin tidak banyak tindakan yang bisa diambil. Mungkin tindakan-tindakan seperti pendekatan dialog khusus kepada kaprodi atau diskusi umum atau ya seperti itu. Oke, terima kasih atas partisipasinya dalam wawancara kali ini.